Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa as'alullah jalla wa ala an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi mukhlasan laka ya rabbal alamin. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya bapak-bapak dan ummahat sekalian? Khairin walhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas makharijul huruf, ya. Dan kita sempat sebut juga bahwa di antara para ulama ada yang membagi makharijul huruf secara global, ya. Ada yang membagi juga secara terperinci. Dan kalau kita mau detail sekali, setiap huruf punya makhrajnya masing-masing. Ya, tapi nanti tidak ada perbedaan yang jauh ya di antara satu makhraj dengan yang lain. Tapi kemarin kita sempat ya mengambil satu pendapat yang membagi secara global makhraj ini terbagi menjadi berapa kemarin? 5. Terbagi menjadi 5. Ahsan. Ada yang masih ingat apa saja 5 itu? Yang pertama Al-Jawf. Al-Jawf. Apa itu Jawf? Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Rongga tenggorokan dan rongga mulut. Ahsan. Nah, kemudian setelah Jawf Al-Khalq. Al-Halq. Apa Al-Halq? Tenggorokan. Tenggorokan yang kemarin kita bagi menjadi 3. Menjadi 3. Ya. Ada tenggorokan bagian bawah, yaitu tempatnya pita suara. Huruf apa di situ? Hamzah. Hamzah dan ha. Nah, kemudian di tengah, di tempatnya katub itu, ya. Di bagian ini ada huruf apa di sini? Ain dan ha. Ain dan ha. Ya, ain dan ha, ya. Kemudian di sini ada huruf apa di sini? Di bagian tenggorokan atas. Dan kaf. Ada ghain, gha dengan kha. Ya. Jadi a, ha, ya, ain, ha, ghain dan kha. Ghain dan kha. Ya, ini tepatnya al-halq. Ya. Adapun jawf, ya, makhraj sebelumnya ada 3 huruf, yaitu huruf-huruf mad, ya, yang fungsinya memanjangkan saja. Di antaranya ada alif sebelumnya fathah, waw sebelumnya dhammah, dan ya sebelumnya sukun. Nah, ini pelajaran kita yang lalu. Hari ini insyaallah kita mulai masuk ke makhraj yang ketiga, yaitu makhraj al-lisan. Ma makna lisan? Apa artinya lisan? Lidah. Ya. Dan lisan ini yang disebut sebagai abul huruf. Abul huruf. Apa abul huruf? Bapak huruf, Ustaz. Bapaknya para huruf. Nah, iya kan? Kalau kita ada anak namanya Hamzah jadi Abu Hamzah. Muhammad jadi Abu Muhammad. Kunyah namanya. Lisan ini memiliki laqab namanya Abul Huruf. Ayahnya para huruf. Ya. Kenapa begitu? Ya, karena mayoritas huruf keluar dari lisan. Ya. Bahkan yang makhraj tenggorokan paling atas kemarin saja ada koordinasi, ya, kerjasama dengan lisan ini yang disebut dengan Abul Huruf. Ya. Makanya kalau kita disuruh bicara, ya jaga bicaramu, jaga omonganmu, ya. Bisa juga dengan ya diucapkan jaga lisanmu. Ya, padahal kan yang bicara bukan lisan doang, ya. Itu kan koordinasi semua tuh, pita suara apa semuanya kan. Tapi yang disebutkan jaga lisanmu. Ya. Karena memang besar, ya, begitu besar peran, ya, lisan dalam kita mengucapkan sebuah huruf.
Apa saja huruf lisan? Ya. Kalau kemarin al-halq kita bahas dari bawah ke atas, yang lisan kali ini kita akan coba bahas dari belakang ke depan. Ya, ini ghain dan kha sudah selesai. Maju sedikit ada huruf qaf. Ada huruf qaf. Ya. Dari mana keluarnya huruf qaf? Huruf qaf ini keluarnya aqsal lisan. Ya, aqsal lisan, lisan bagian belakang, ma'al hanakil lahmi, ya, bersama dengan al-hanak, ya, langit-langit di sini yang lahmi, yang daging, yang lembut. Ya, kalau kita rasakan dari depan, rasakan dengan lidah kita atau dengan tangan, di atas ini keras. Ya, kerasa ya, keras. Sekarang kita rasakan, makin ke belakang, wah, ada perbatasan di sini, ke belakang lagi lembut. Nah, disinilah qaf keluar. Qaf keluarnya di sini, bukan di yang keras. Jadi qaf, bukan qaf. Beda ya. Qa, 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 qa. Qa di belakang qaf. Ya. Ya, ini huruf qaf. Ya, ini adalah huruf qaf. Kalau kita mau lihat misalkan ya, apa sih aqsal lisan itu? Nah, ini kan lisan. Ya. Jadrul lisan ini udah yang ngadepnya ke belakang ini. Jadrul lisan tepatnya ghain dan kha di sini. Nah, yang dan masih bagian belakang sini, ya. Aqsal lisan. Ini lidah bagian belakang di sini. Ya. Yang bertemunya dengan al-hanak al-lahmi di sini. Ya. Jadi aqsal lisan, lisan bagian belakang. Kemudian al-hanak al-lahmi. Nah. Qulu, ikuti saya. Qaqiqu aqu. Qaqiqu aqu. Ya, ini adalah huruf qaf. Ya. Qadir. Falaq. Khalaq. Ghasiqin. Harus di belakang. Iqin. Ghasiqin. Waqab. Uqad. Inilah beberapa contoh huruf qaf. Huruf qaf. Ya, dan huruf qaf ini di antara huruf yang paling banyak perubahan dalam lahjah. Ya, dalam logat orang Arab. Ya, di antara huruf yang paling banyak perbedaannya dari satu tempat dengan tempat yang lain. Ini kalau kita bicara lahjah, bicara logat ya. Jadi sebagian daerah Palestina itu menyebut qaf dengan kaf. Jadi makhrajnya kaf. Ya. Kalau orang Mesir mengganti qaf dengan hamzah. Jadi qalbi dia bilangnya apa? Albi. Nah, ini orang Mesir nih. Qaf jadi hamzah. Ada juga yang qaf di sebagian yang lain diganti dengan jim. Ya. Jalbi. Ada juga qaf diganti dengan ga. Dengan g seperti bahasa kita. Ini banyak di Arab Saudi ya, dan sekitarnya. Jadi dia ngomong qalbi jadi galbi. Ya, qasim, gasim. Qarib, garib, ya, garib, qarib. Itu maksudnya huruf qaf. Jadi jangan bingung ya. Kalau umrah misalkan orang bilang garib, maksudnya qarib. Ya. Ini qaf dibacanya menjadi ga. Ya. Dan ini dari dulu ya. Lahjah ini
Dari dulu, sebagian dari sebelum Islam, sebagian setelah Islam. Ya. Tetapi apakah kita boleh membaca dengan huruf-huruf tadi? Ya, nggak boleh. Mana zala bihil Quran, atau minimal ini tidak diriwayatkan kepada kita, ya, membaca Al-Quran dengan huruf demikian. Yang sampai kepada kita qaf, ya, dengan makhraj yang ini, bukan yang lain-lain. Qaf. Ya, qaf dengan Qaf. makhraj yang ini. Qaf. Ya, karena kalau bicara lahjah, ya, nanti semua orang akan bicara dengan lahjah kabilahnya masing-masing. Ya, ini nggak boleh. Kita harus membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diriwayatkan dan dibaca secara turun-temurun. Ya, jadi bukan hanya mushafnya saja yang dijaga, cara membacanya pun dijaga. Ya, sebagian ya ada perumpamaan, ya la ta'khudhul ilma 'anil suhuf. Janganlah kau ambil ilmu itu dari kertas-kertas, ya, tapi dari syekh, dari guru. Sebagaimana walal Qur'an 'anil mushaf atau 'an mushafin. Janganlah kalian ambil Al-Qur'an dari mushaf. Ya. Mushaf. Maksudnya gimana tuh? Ya karena kalau mushaf saja, kesalahan-kesalahan apa kita tidak tahu. Ya, cara membacanya, cara apanya, harus talaqi dari dulu. Ya, nggak ada orang tiba-tiba buka Quran tiba-tiba bisa baca, nggak bisa. Nggak ketahuan salahnya di mana. Bahkan orang Arab, Quran itu talaqi, ya, harus dengan guru, sehingga cara membacanya, huruf-huruf yang kita baca itu tidak salah. Ya. Nah, kemudian ya ini huruf qaf. Setelah jelas ya. Ya, jadi Al-Quran itu dibaca sebagaimana yang diriwayatkan. Maju sedikit dari sini. Ya, bagian yang lembut ini maju sedikit hingga perbatasan antara yang lembut dan keras. Perbatasan antara yang lembut dan keras. Di sini kita lihat ya, aqsal lisan ma'al hanakil lahmi wal 'azmi. Ya. Masih lidah bagian belakang, namun ya, berada di perbatasan antara keras dengan yang lembut. Huruf apa ini? Adalah huruf kaf. Huruf kaf. Baik. Dirasakan ya, qaf, kaf. Qaf di belakang, kaf di depan. Ya, qaf, kaf. Qaf, kaf, ya. Jangan terbalik, ya. Nanti malah qaf, malah di tempatnya kaf. Nah, jadinya keluarnya qaf, ya. Enggak, harus qaf di belakang. Kemudian kaf di tengah-tengah sini. Qaf, kaf. Nah, qalidu, ikuti setelah saya. Kakiku ak. Kakiku ak. Nah, maliki. Kufuwan. Kasab. Lakum. Dinukum. Nah, ini adalah huruf kaf. Insyaallah jelas ya. Qaf dan kaf, asal tahu depan belakang saja itu sudah insyaallah tidak banyak salah. Kaf. Nah, maju sedikit, ada huruf lagi, huruf jim. Nah, dan huruf jim ini sudah mulai masuk ke wasatil lisan, lisan bagian tengah. Ya, lisan bagian tengah bertemu dengan ya langit-langit bagian tengah. Ya, jadi kita temukan di sini. Ya, ini lisan wasat. Udah yang tengah nih, ini jim, sudah di tengah sini.
ya. Di tengah sini nih perbatasan antara ya geraham dengan yang depannya. Ya, ini wasat, tengah. Ya. Kemudian bertemunya dengan hanak yang di tengah sini. Ya. Di tengah, ya bagian keras. Ya. Di tengah. Maka maju sedikit. Itulah huruf jim. Ya, jadi ja, jim itu keluarnya dari mana? Bukan dari gigi. Ya, dikira dari gigi. Sebenarnya kalau dirasakan lebih lagi, itu juga ada ya peran dari lidah di sana. Ya, justru lidah ini yang menjadi makhrajnya. Ya, jim, ja, 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 ya. Ikuti setelah saya. Ja, ji, ju, aj. Jajiju aj. Nah, aj. Nah, ketika ja, aji, ju, aj. Nah, ini menutup dia. Jadi ini ditutup dengan sempurna. Ya, ditutup dengan sempurna, tidak mengalir. Tidak mengalir. Sehingga kalau kita sukunkan aj, mantul, aj. Bukan az, ya. Bukan ada celahnya dibuka sedikit az, bukan. Ya, za, ja, za, ya. Tapi ja tertutup, aj, aj. Ya. Dan di sini tempatnya bukan di ujung lidah, ya. Bukan di ujung lidah. Nah, coba lagi. Jajiju aj. Naam. Ar-rajim. Ar-rajim. Jaa. Afwaja. Nah, di fa-nya jangan mantul ya, dengan af, jangan. Afwaja. Afwaja. Ju'in. Faja'alahum. Hijaratin. Sijil. Ketutup semua tuh. Ketutup semua kan? Nggak ada udara lewat lagi. Sijil. Nah, tapi ini adalah huruf jim. Ya, insyaallah mudah ya. Kemudian di makhraj yang sama kita lihat. Makhrajnya sama. Ya kan? Tetapi apa bedanya? Kali ini dia ada rongga. Ada rongga untuk udara mengalir. Ya, jadi masih wasatan lisan bagian tengah, langit-langit juga bagian tengah. Tapi di sini ada rongga supaya udara bisa mengalir. Shin. Ya, selain itu lidah di depannya membuat ya bentukan supaya udara mengumpul di sini kemudian mengalir. Ya, syashishu ash. Mengalir dia, ya, rikhu ya, mengalir. Syashishu ash. Shushan shani shashna.
Shushan shani shashna. Nah, giginya menutup semua. Hah? Kayak kita lagi mengunyah, menggigit. Ash. Shushan shani shashna. Minal mushni. Mashishan shanisha. Syarri. Afwan. Ya, orangnya tidak getar banget ya. Syarri. Quraisy atau Quraisyin. Syita. Nah, ya, jadi inilah huruf shin. Ya, giginya biasa kayak lagi mau mengunyah ya. Ash. Ya. Baik. Kemudian ada huruf ya. Huruf ya di sini maksudnya adalah ya ghairil maddiyah. Di jauh kita punya ya, tapi ya al-maddiyah. Maksudnya apa? Ya untuk mad, untuk memanjangkan. Tapi kalau di sini yang dibahas di sini sebagaimana pembagiannya Al-Khalil bin Ahmad, ya di sini baru tempatnya ya ghairil maddiyah, ya yang bukan mad. Ya, bukan mad. Ya, walaupun sebenarnya yang maddiyah juga seperti ini posisi lidahnya. I, ya, sama agak naik sedikit. Ya, di bagian tengah namun masih terbuka. Terbuka, ya. Dan yang maddiyah juga sama terbuka. Ya, jadi ketika bi, ya. Coba ikuti bi. Nah, lidah sini terbuka. Harus terbuka. Kalau tertutup, terlalu menutup, nanti anginnya malah kemana? Malah lari nih ke sini, ke atas. Ya, jadinya malah khayshum. Jadinya malah mengidung. Ya. Jadi gimana cara tahunya kita sudah benar? Coba aja hidungnya. Nah, ditutup tuh. Berubah nggak suaranya? Bi. Kalau tidak berubah, berarti benar. Ya. Coba sambil hidungnya dipencet buka tutup. Bi. Nah, kalau nggak ada perubahan benar. Ya, karena kalau berubah hidungnya getar dan keluar dari situ, misalkan bi, kedengaran bedanya ya? Bi. Nah, itu ngidung tuh. Ya, berarti tertutup lidah bagian tengahnya. Harusnya bi, tidak ada urusan dengan hidung, ya. Jadi inilah ya. Ya, inilah huruf ya. Ya, yi, yu, ai. Hawiyah. Mahiyah. Hamiyah. Yaumaidin. Nah, dan yang terakhir, ya ini kita lihat dulu perbedaan antara jim, ya jim tertutup,
Shin terbuka ya dengan mengumpulkan udara di sini. Ash. Kemudian ya lebih terbuka lagi. Ai, ya, ya. Tempatnya mirip. Ya. Ja, sha, ya. Jin, jim, shin, dan ya. Nah, dan ini insya Allah huruf terakhir untuk hari ini adalah huruf Dhad. Ini huruf fenomenal, ya, huruf legenda. Huruf yang terkenal asir. Ya, insya Allah kita buat menjadi yasir. Ya, menjadi mudah. Posisi lidahnya, gimana sih huruf Dhad ini? Ada yang bilang samping kanan, ada yang bilang samping kiri, ada yang bilang di depan. Gimana yang benar? Ya, posisi lidahnya semua hafah bukan hafah. Sisi ini semuanya menutup sampai ke atas, semuanya menutup. Dhad semuanya menutup, nggak kiri saja, nggak kanan saja, nggak depan saja, semuanya menutup. Ya, menutup semua ini. Ya udah nggak ada udara lagi lewat. Ya. Tapi ya kita lihat di sini ada bagian biru, ada bagian kuning. Apa bedanya? Yang biru inilah yang tempat kita menekan huruf Dhad. Dhad. Yang ditekan adalah kiri dan kanan bagian belakang. Ya, Dha. Ya, bukan yang depan. Bukan Dha. Kalau cuma depan saja, ini kayak huruf dal. Tapi ditebalkan. Dha. Itu huruf dal itu. Ya, ini yang ditekan yang mana? Yang kiri dan kanan belakang. Dha. Coba diikuti. Mana yang menendang di situ, yang ditekan? Kiri dan kanan. Yang depan nutup juga, tapi ngikut saja, dia tidak menekan. Ya, tidak menekan. Ya. Coba. Badidu al. Nah, ini agar tebal, lidah belakangnya juga ikut naik. Ya. Badidu al. Ya, yang pertama dia bukan qalqalah, jadi jangan albo, ya, bukan qalqalah, tetapi dia memiliki ekor. Nah, ada ujungnya, ada sisanya. Kalau kita lihat tenggorokan, ya, yang pertama lidah menutup semua, jadi udara datang dari bawah, angin datang ke sini, kemudian tertutup oleh lidah semua, karena semua lidahnya menutup. Sama? Ya, tapi nanti udara inilah yang mendorong lidahnya sedikit ke depan dan ke bawah, kayak meniup balon. Tapi jangan keluar udaranya. Ada ekornya bisa? Nah, kalau benar dia tidak ada jeda suara. Bukan bukan, tapi tetap ada suaranya. Ayo. Inilah yang disebut dengan istitalah. Jadi ada ekornya begitu ya. Ada ekornya sedikit ya. Istitalah ini ya, ini di makhraj. Ya, memang ada sedikit perubahan ketika ekor itu terdorong oleh udara. Ya. Rekhwah untuk shaut, istitalah untuk makhraj. Jadi tidak ada faragh, tidak ada jeda suara. Ya. Ya. Memang dia ada ekornya tapi ada ujungnya juga, ya. Nah, ya jadi kayak baca Al-Fatihah itu ya. Nah, ketika membaca Al-Fatihah ini patokan. Imam ketika waladhdallin, ya beberapa imam nggak ditekan, beberapa ditahan, tetapi ada faragh, ada jeda suara. Ya, kalau dia bacanya
Waladhdallin. Ada jeda suara nggak di situ? Di situ ada. Keliru, Ustaz. Jadi ada suara, tetap. Jangan ada suara, jangan ada jeda. Ya, jangan ada putus suara, tetap menyambung. Itulah huruf dhad. Ya, latihan ya. Ini yang butuh latihan lebih. Baik, ini huruf dhad. Insyaallah hari ini kita cukupkan sampai huruf ini. Ya, pekan depan ya insyaallah kita mulai masuk ke huruf makhraj huruf lam. Baik, kita cukupkan dulu. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.